Tiba-tiba Nona Yuli pun masuk, dan dia heran, karena kamar sudah dipenuhi berbagai macam jenis wanita. Astaga, baru saja susah payah mengalihkan topik, kenapa Yuli malah kesini? Apa mereka semua ingin menghabisiku? Sial. Nona Yuli sudah datang 2 kali saat kau belum sadar. Tapi, saat datang dia hanya berdiri diam melihatmu. Kau baik-baik saja kan? Iya, terima kasih. Bagus. Aku sudah menyuruh orang untuk mengurus kasus ini. Aku yakin pelakunya akan segera tertangkap. Mengandalkan wanita untuk melindungiku? Kenapa aku merasa menjadi lelaki yang gak berguna ya? Aku pergi dulu. Hubungi aku jika perlu sesuatu. Sampai sekarang aku masih belum tahu bagaimana menghadapi wanita ini. Vivian Atmojo pun menghampiri William. Dia memuji Yuli karena telah baik pada William. William pun mengembalikan kata itu ke Vivian. Syukurlah jika kau sadar akan kebaikanku, ucap Vivian. Dengan nada ringan Vivian pun memberitahu Keti bahwa William benar-benar buaya dan dia menyuruh Keti untuk berhati-hati. Keti pun menjawab bahwa dia percaya kepada William. Apa yang seharusnya menjadi milikku akan tetap menjadi milikku. Tiba-tiba ada langkah kaki cewek masuk ke kamar itu lagi. Namun, ini bukan cewek mainan William, melainkan Lindsay Yorda, adik kandung William Yorda. Kakak, tanganmu kenapa? Apa masih ada bagian lain yang terluka? Hah? Lindsay? Apa William diam-diam sudah memperbaiki hubungan dengan keluarga Yorda? Tidak, itu tidak mungkin. Ngapain kau kesini? Aku gak butuh perhatian keluarga Yorda. Pulang dan beritahu ayahmu. Aku gak butuh perhatiannya. Mendengar perkataan itu, Lindsay langsung terdiam dan sedih. Dia berkata sambil menangis. Dia menjenguk William atas kemauannya sendiri. Dan apapun yang terjadi di keluarga Yorda William, tetaplah kakak Lindsay. Sarah pun mendekati Lindsay dan bertanya pada William dengan nada marah. Apakah kerjamu hanya menindas wanita? Sarah pun membujuk Lindsay agar tidak menangis lagi dan menasihati Lindsay agar tidak memperdulikan William. Dia emang begitu, semakin kau memperhatikannya, maka dia akan semakin tidak tahu diri. Sambil menunjuk William. Dan tiba-tiba ponsel Vivian dan Celia pun berdering bersamaan. Mereka pun mengangkat telepon dan ternyata pelaku yang mencoba membunuh William sudah tertangkap. Pada saat itu hanya Winona lah yang tidak tahu tentang apa yang sedang menimpa William. Dikarenakan dia masih sibuk dengan urusan sekolahnya. Scene pun berpindah ke sebuah restoran dan terlihatlah 2 orang petinggi. Dan 1 orang lagi adalah kepala dari keluarga Serigala. Ayolah Serigala, kita bersulang dulu. Terima kasih sudah membantu kami. Jangan lakukan hal yang tidak berguna. Bagaimana dengan perlunasannya? Jangan khawatir. Uang yang sudah dijanjikan pasti akan kami berikan. Sekarang marilah kita bersulang dulu. Serigala pun terus meminta bayaran. Karena sebelumnya 2 orang itu tidak memberitahu bahwa orang yang akan dicelakai adalah William. Dia meminta ditambah 5 juta rem dari bayaran awal. Salah satu dari orang itu membantah Serigala karena dia tidak begitu profesional. Serigala pun menunjukkan keahliannya hingga membuat teman Pak Yuda menjadi takut dan berjanji akan memberi imbalannya. Serigala pun memberi waktu 1 hari dan dia akan kembali di waktu yang sama. Teman Pak Yuda lagi-lagi menawarkan Serigala untuk minum. Serigala pun bertanya, apakah kalian ingin membuatku mabuk? Kawan Pak Yuda pun membalas dengan nada ketakutan, tidak, kami hanya ingin makan bersamamu. Serigala pun pergi sambil menyuruh mereka menikmati pesta mereka. Namun tiba-tiba Serigala merasa ada yang aneh dengan tubuhnya dan dia pun langsung muntah darah. Seketika dia langsung bertanya pada mereka berdua, apakah kalian meracuniku? Walaupun kawan Pak Yuda memberikan banyak alasan. Serigala pun tidak mendengarkannya. Dia mengejar dan langsung menancapkan pisau ke badan temannya Pak Yuda. Dia pun langsung tergeletak tak bernyawa. Serigala pun berjalan ke arah Pak Yuda dan dia berkata, sekarang giliranmu. Walaupun Pak Yuda bilang akan membayar, Serigala tidak peduli dan tetap maju ke arah Pak Yuda. Pak Yuda yang takut segera mengambil kursi lalu melemparkannya hingga membuat Serigala terjatuh. Dia sudah tidak mempunyai tenaga akibat racun itu
Pak Yuda pun mengambil kursi untuk memukulnya lagi. Serigala tetap tidak gentar. Dia yang melihat pisau, segera mengambil pisau itu dan mengarahkannya ke Pak Yuda. Namun tiba-tiba ada ponsel yang mengarah ke pisau itu, hingga membuat pisau itu mengarah ke kaki Pak Yuda. Dikarenakan serigala sudah menahan racun terlalu lama, dia pun jatuh. Dan ternyata ponsel yang melayang tadi adalah ponsel Vivian Atmojo yang datang bersama William dan lainnya. Melihat hal yang dilakukan Vivian Atmojo, William pun langsung terkagum-kagum padanya. Pantas saja dia nggak pernah ditemani oleh penjaga, ucap William. Sedangkan Celia berencana untuk menyelidiki Vivian lebih dalam lagi. Karena Celia kagum melihat Vivian bisa menggunakan ponsel layaknya anak panah. William bertanya pada Vivian, "Apakah kau mempunyai ilmu bela diri?" Bukankah wajar wanita lemah belajar teknik bela diri? Jangan menatapku seperti itu. Aku jadi malu. Lindsay, adik William pun takut melihat keadaan di depannya dan Katie pun menenangkannya. Sedangkan Sarah yang memeriksa denyut nadi serigala menyatakan serigala telah mati. Pak Yuda yang tak ingin mati pun langsung meminta tolong pada Sarah. Oh, ternyata Pak Yuda. Kenapa Pak Landon bisa mati? Jadi kau dalang dari semua ini? Bukannya menjelaskan, Pak Yuda malah meminta William untuk mengantarnya ke rumah sakit. Hal itu pun membuat kesal William dan memijak pisau yang menancap di paha Pak Yuda. "Ya, teman-teman, resapi aja lah rasanya gimana?" Sambil memijat William berkata, "Selama ada dia, Pak Yuda nggak akan mati. William akan membiarkan Pak Yuda hidup dengan kesakitan." Sarah yang melihat William berperilaku seenaknya pun segera menghampiri William dan meminta William menyerahkan masalah ini kepadanya. Namun William tidak mau, sebab karena ulah Pak Yuda lah William dan Fanny hampir mati. William pun ingin melampiaskan dendamnya. Dia berjanji pada Sarah tidak akan membiarkan Pak Yuda mati. Sarah pun memohon William untuk tidak menodai dirinya sendiri, karena bagaimanapun Pak Yuda juga akan dihukum. Dan ini adalah tugasnya Sarah sebagai polisi. William yang sudah tidak tertahankan oleh nafsunya pun mengatakan, "Siapa yang bisa menahan Sarah? Aku akan berhutang padanya." Celia dan Vivian yang mendengar kata-kata itu pun langsung bergegas menahan Sarah. Ya, karena mereka tahu bahwa William sangat berpengaruh besar bagi kehidupan mereka. Sarah yang geram pun berkata bahwa dia dari kepolisian dan meminta William memikirkan statusnya dan meminta William menjadi warga yang baik. Namun William membantah perkataan itu. "Jika aku menjadi warga yang baik, aku pasti sudah terbunuh beberapa kali," ucap William. Karena halangan sudah tidak ada, William pun mulai bermain pada Pak Yuda. Dia bertanya, "Pak Yuda, menurutmu berapa banyak darah yang mancur dari pahamu?" Pak Yuda yang ketakutan pun mengelak dan menuduh bahwa Pak Landon lah yang memiliki rencana itu. Dan dia terus memohon pada William. William yang sudah geram pun menyabut pisau yang menancap di paha Pak Yuda. Dan Pak Yuda pun langsung menjerit kesakitan. Setelah itu, Pak Yuda pun tergeletak tak berdaya. Sarah pun segera menelepon ambulan untuk menjemput Pak Yuda. Katie pun masih menenangkan Lindsay untuk tidak takut dan Katie akan mengantarkannya pulang. Sedangkan Celia menghampiri William sebelum pergi untuk mengingatkan bahwa William memiliki hutang padanya. Vivian pun menghampiri William untuk meminta ganti rugi karena ponselnya telah rusak. Sudah sekaya ini pun masih meminta ganti rugi? Nanti aku belikan ponsel baru. Kau mau model yang seperti apa? Bukan begitu. Aku mau kau menemaniku membelinya. Kau kok kejam banget. Kau menindas kakakmu terus. Bukan begitu. Lihat status sosialmu. Kalau kau seharian bersamaku, apa kau nggak takut reputasimu rusak? Aku emang ingin orang lain melihat betapa cocoknya kita berdua. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah toko ponsel. Dan Vivian pun tertarik pada satu jenis ponsel couple. William yang masih penasaran akan ilmu bela diri Vivian seketika menanyakan hal itu pada Vivian. Dan Vivian menjelaskan bahwa selain anggota keluarga Atmojo, dia juga mempunyai identitas lain. Namun, Vivian melarang William menanyakan hal itu lebih lanjut. Setelah itu, Vivian pun meminta ponsel William. William pun memberikan ponselnya. Dan di luar dugaan, Vivian mengambil SIM kartu yang ada di ponsel William dan membuang ponsel William.
dan dia pun meminta model kapal kepada penjaga toko, sedangkan William masih bingung kenapa. Vivian membuang ponselnya. Adik tercinta, kakak mau kasih hadiah yang spesial untukmu. Jangan ditolak ya. Apakah harus seperti ini? Ponsel yang kau buang tadi lebih berharga, itu hadiah dari Katie. Nanti kau sendiri yang jelasin ke dia. Sekarang, aku mau kau pakai barang yang kubelikan. William, jika pil pincai sudah dijual, akan banyak orang yang mengincarmu. Keselamatanmu bisa terancam. Keluargaku bisa melindungimu dan perusahaanmu. Kau hanya perlu membagikan 40% penjualanmu pada kami. 40%? Minta ku hajar ya. Keuntungan sudah bisa untuk menyewa angkatan militer. Untuk apa aku membutuhkanmu? Dik, kau sudah banyak mengambil keuntungan dari kakakmu ini. Kok nggak boleh gantian? Kalau 40% terlalu banyak, kita bisa diskusikan lagi. Wah, maaf masalah ini nggak bisa didiskusikan. Aku nggak ingin bekerja sama dengan siapapun. Tiba-tiba ponsel William pun berdering. Ternyata itu adalah pesan dari Yuli. Yuli berkata bahwa kesempatan sudah datang. Vivian pun ikut melihat pesan itu dan bertanya, ada rahasia apa antara William dan Yuli? Dan dia pun memohon untuk ikut bersama William. Singkat cerita, sampailah mereka di villa keluarga Orlando. Vivian pun bertanya pada Yuli, kau tidak keberatan kan jika aku ikut datang ke sini? Yuli pun menjawab, tidak masalah. Tapi hari ini, aku tidak bisa menemanimu. Kuharap kau bisa menerimanya. Vivian berjalan pergi sambil berkata, aku hanya mengantarnya. Aku nggak mungkin mengganggu kalian. Yuli pun mengajak William untuk naik ke ruangan kakek Orlando. Dan terlihatlah kakek Orlando yang sedang sekarat. Yuli pun berkata bahwa pamannya tidak membiarkan siapapun masuk ke ruangan itu. Yuli hanya mendapatkan kesempatan, walaupun hanya 1 jam. William pun mulai memeriksa keadaan kakek Orlando. Dia sudah berbaring terlalu lama hingga membuat urat-urat di tubuhnya mulai mengeras, ucap William. Setelah memeriksa, William pun lanjut untuk memijat kakek Orlando dan 1 jam pun berlalu. Terlihatlah William yang kelelahan. Dia berkata bahwa memijat adalah langkah awal untuk memulihkan fungsi tubuhnya dan membutuhkan perawatan lebih lanjut. Dalam hati, William pun berbicara, aku akan mengambil resiko demi untuk menyenangkannya. William pun memberikan resep obat kepada Yuli dan dia menyuruh untuk meminumkannya pada kakek Orlando selama setengah bulan, dan William akan datang lagi setelahnya. Dengan rasa senang, Yuli pun menerima resep itu dan langsung mengelap keringat yang ada di wajah William dan mengucapkan terima kasih. Seketika hati kecil William pun berbicara bahwa pengobatan sepadan dengan apa yang diterimanya. Setelah itu, William pun memperingatkan Yuli untuk tidak meminumkan kakeknya obat lain, terkecuali dia tidak ingin kakeknya bangun untuk selamanya. Yuli pun bertanya, apakah William menyadari sesuatu? William pun menjawab bahwa ada yang mencoba untuk meracuni kakeknya. Obat itu dirancang untuk menghancurkan organ dalam tubuh dan membuatnya menjadi tua dengan lebih cepat. Apakah ada cara untuk mempertahankan buktinya? Ada, tapi apakah kau yakin untuk melakukannya? Walaupun buktinya mengarah pada seseorang dari keluargamu sendiri? Yuli pun merenunginya, dan setelah yakin, dia pun mengatakannya dengan nada tegas. William pun menyimpan sampel darah kakek Orlando, dan hasilnya akan menunggu beberapa saat. Hahaha, kami tidak menyangka Bapak kecantikan yang terkenal akan mengunjungi kediaman Orlando dan berkencan dengan Yuli. Hahaha, luar biasa. Tapi sepertinya tempat kencan ini tidak ada istimewanya. Tempat kencan sih nggak penting. Yang terpenting orang dan penampilannya kan? Hahaha, kau benar Pak William. Kau bisa kencan di mana saja selama dirimu tampan. Pria tua sepertiku tidak mungkin bisa berkencan. Ya, kau memang sudah tua. Tapi aku bisa membuatmu 10 tahun lebih muda. Kau mau coba? Benarkah? Kenapa jadi membicarakannya? Apa yang akan dilakukan William? Ada yang menggunakan obat untuk mempercepat penuaan. Lalu kenapa aku nggak bisa membuat orang menjadi lebih muda? Apa maksudmu? Tidak ada. Hanya saja ada orang-orang yang kejam seperti hewan. Bukan hewan. Hewan tidak menyakiti keluarganya. Sepertinya kau tidak lebih baik dari hewan. Astaga, lidah bocah ini tajam juga. Yuli, apa kau yang membawanya ke sini? Ya, aku membawanya untuk mengobati kakek. Sialan!
Bukankah sudah kubilang pada kalian, tidak ada yang boleh mengundang orang lain secara pribadi tanpa seizinku? Aku hanya ingin kakek cepat sembuh. Bukankah kita semua ingin dia cepat sembuh? Tapi apakah itu berhasil? Dia masih belum siuman, apakah kau masih menghormatiku? Aku ini kepala keluarga sementara. Yuli, usia kakekmu sudah renta, Dr. Raymond mengobatinya dengan baik. Dia juga bilang, tidak boleh ada orang lain yang ikut campur. Sekarang kau malah membawa dokter lain, bagaimana kakekmu akan bertahan? Jika kakek benar-benar diracuni, seperti apa yang dibilang oleh William, dokter, Raymond pasti melakukan di bawah instruksi orang lain. Pak Alfonso, sepertinya kau gugup sekali. Apakah kau menyembunyikan sesuatu dari kami? Menyembunyikan sesuatu apa? Jika emang pun ada, aku nggak bakal memberitahumu. Kau pikir kau siapa? Tidak penting siapa aku. Tapi aku suka berurusan dengan orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang jahat yang berpura-pura baik di depan orang lain. Setelah mendengar bisikan itu, Pak Alfonso pun murka dan dia langsung menyuruh penjaga untuk mengusir William. Mereka pun bergegas untuk menangkap William. Namun, Yuli menghadang mereka dan berkata bahwa William adalah temannya dan para penjaga tidak boleh menyentuhnya. Wah, menyentuh sekali. Kau membelanya sejak awal berpacaran, kau pasti akan memberikan seluruh harta Orlando kepadanya setelah menikah. Josh, kau nggak berhak mengatur hidupku. Dasar sialan, beraninya kau bicara seperti itu. Kau sudah kehilangan keperawananmu sebelum menikah. Kau nggak berhak mengaturku. Josh pun ingin menampar Yuli, namun William pun bergegas untuk menahan pukulan dari Josh. Dia merawat kakeknya, meskipun dia telah kehilangan keperawanannya. Tapi bagaimana denganmu? Kau tidak berhak menamparnya, bajingan. Kalian, cepat ke sini. Apa kalian sudah lupa tugas kalian? Bukan pak, tanganmu. Hah, apa yang terjadi? Tanganku kenapa? Cepat panggil dokter. Cepat panggil. Baiklah, sampai di sini dulu untuk Dewa Obat part 31-nya. Yang suka dengan kisah ini, jangan lupa like ya.